Oke teman-teman, kembali lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Saya tahu banyak sekali dari kalian yang suka Yu-Gi-Oh! Tapi malas buat nonton animenya. Mungkin karena episodenya terlalu banyak, atau kalian bosan nonton duel-duel yang monoton, atau mungkin karena kalian ingin ngebut nonton semua seri Yu-Gi-Oh! Dari seri pertama sampai terakhir untuk pengetahuan. Tapi kalian tidak punya waktu untuk menonton semuanya ya, karena saking banyaknya episodenya. Jadi kalian ingin tahu garis besarnya saja. Oke, saya di sini akan membahas animenya ya, bukan manganya. Karena by the way, ceritanya sedikit berbeda. Bayangkan, Yu-Gi-Oh! Duel Monster saja sampai berjumlah 224 episode. Ya, jadi simak saja cerita ringkasannya berikut ini. Jadi berawal dari seorang tokoh utama yang bernama Yugi Muto, bocah remaja yang berhasil menyusun Millennium Puzzle. Millennium Puzzle ini adalah benda gaib milik kerajaan Mesir zaman dulu yang ditemukan oleh kakeknya Yugi ketika menjelajahi Mesir. Jadi terdapat 7 Millennium Item di seluruh dunia. Yugi adalah salah satu pemilik di antaranya. Seusai Yugi menyusun Millennium Puzzle, sesosok arwah yang sudah selama 3000 tahun mendekam di dalam benda tersebut tersadar dan menjadi kepribadian lain sekaligus teman Yugi. Semenjak itu, Yugi mulai mendapatkan teman-teman baru dan tidak pernah dibully lagi. Temannya adalah Jonouchi, Honda, dan Anzu. Mereka mulai bermain kartu bernama Duel Monsters. Kaiba, salah satu teman sekelas Yugi sekaligus jawara dunia permainan kartu, mendengar bahwa kakeknya Yugi, Sugoroku, mempunyai kartu langka yaitu Blue Eyes White Dragon sama sepertinya. Karena penasaran, Kaiba memaksa melawan Sugoroku dan memenangkan Blue Eyes White Dragon, kemudian merobeknya agar hanya dia yang punya. Yugi menantang Kaiba dan mengalahkannya menggunakan Exodia The Forbidden One, membuat Yugi menjadi terkenal dalam sekejap. Pencipta Duel Monsters, Pegasus J. Crawford, mengetahui hal ini dan mulai melirik Yugi. Dia menantangnya bertarung via tape yang dikirimkan kepadanya. Tentu dia menggunakan kekuatan sihir sebab dia punya Millennium Eye, salah satu Millennium Item yang ada di dunia. Dia bisa membaca pikiran lawannya. Dia mengharuskan Yugi untuk menang dalam waktu 15 menit. Tapi pada saat Yugi hampir menang, waktunya habis. Pegasus memaksa Yugi untuk ikut serta dalam turnamennya bernama Duelist Kingdom dengan cara menyandra Sugoroku. Sebagai cucu, tentu Yugi berniat mengambil kembali jiwa kakeknya. Dia harus mengikuti turnamen Duelist Kingdom. Dia ditemani oleh sahabat-sahabatnya, bahkan Jonouchi ikut kompetisi. Mereka berduel untuk mengumpulkan Star Chips. Bagi yang berhasil mendapatkan 10 Star Chips, berhak masuk ke dalam istana Pegasus dan masuk ke semifinal. Mereka semua bertarung dan bertaruh Star Chips. Yugi menang melawan Insektor Haga, Ryota Kajiki, Imitator of the Dead atau Ghost Kaiba, dan juga Panik. Di tengah-tengah perjalanannya Yugi, dia juga bertemu dengan teman sekelasnya yaitu Bakura. Bakura punya Millennium Item yaitu Millennium Ring. Tidak seperti Yugi yang dirasuki arwah baik, Bakura ini dirasuki arwah jahat yang dikenal sebagai Yami Bakura. Yami Bakura bertujuan untuk mendapatkan semua Millennium Item yang ada di dunia agar bisa membangkitkan Raja Iblis Zork Necrophage, sehingga mereka bertarung. Tapi Yugi berhasil mengalahkannya dan menyadarkan Bakura. Nah, Yami Bakura ini nantinya akan menjadi tokoh antagonis utama di seri ini. Jonouchi juga menang melawan Maikujaku dan Dinosaur Yuzaki. Jonouchi sempat berduel melawan anak buah Bandit Kid yaitu Kotsuzuka dan kemudian mengalahkannya. Yugi dan Jonouchi juga sempat duel berpasangan melawan Labyrinth Brothers atau Meikyu Kyodai, Mei dan Q, terkenal juga sebagai Paradox Brothers. Yugi dan Jonouchi berhasil mengalahkannya. Sampailah mereka ke istana Pegasus. Di depan gerbang Yugi dihadang oleh Kaiba. Dia datang untuk merebut Star Chips Yugi. Kaiba awalnya tidak ikut turnamen, tapi dia terpaksa ikut untuk menyelamatkan Mokuba yang disandera oleh Pegasus. Mereka berdua kemudian berduel dan pada saat Kaiba hendak kalah, Kaiba mengancam akan terjun dari atap sehingga membuat Yugi tidak tega dan membatalkan serangan. Alhasil Yugi diserang balik oleh Kaiba. Yugi kalah untuk pertama kalinya, kehilangan semua Star Chips-nya dan dia depresi. Tapi Mai datang menghibur dan menawarkan Star Chips-nya padanya. Yugi tetap tak bergeming, kemudian Mai mencoba untuk menantangnya berduel. Ternyata Anzu yang maju dan mereka berduel. Mai menyerah di tengah-tengah dan Anzu mendapatkan Star Chips Mai untuk Yugi. Yugi melanjutkan ke dalam kastil dan menyaksikan Kaiba berduel dengan Pegasus dan dikalahkan Pegasus dengan mudah. Karena duelnya adalah duel kegelapan atau Shadow Game, akhirnya Kaiba terkena hukuman. Dia berubah menjadi kartu. Semifinal pun berlangsung dengan Yugi melawan Mai. Setelah melalui duel yang sengit, Yugi berhasil menang. Dilanjutkan Jonouchi melawan Bandit Kid, seorang jawara di Amerika, tapi akhirnya Jonouchi menang dengan cara yang memesona. Tibalah saatnya ketika Yugi harus berhadapan dengan Jonouchi di final. Yugi berhasil mengalahkan Jonouchi dan Yugi mendapatkan hadiah uang dan juga kesempatan untuk melawan pencipta Duel Monsters yaitu Pegasus. Ini adalah momen yang paling dinantikan Yugi, yaitu untuk bisa mengalahkan Pegasus dan mengembalikan jiwa kakeknya yang disandera. Akhirnya duel sengit pun berlangsung dan Yugi berhasil mengalahkan Pegasus. Pegasus langsung frustrasi dan setelah dia mengembalikan jiwa kakek Yugi seperti yang sudah dijanjikannya,
Dia didatangi Bakura yang telah menjadi Yami Bakura lagi dan mencuri paksa Millennium Eye Pegasus. Di sisi lain, Yugi memberikan hadiah uang turnamen kepada Jounochi karena Jounochi sangat membutuhkan uang untuk operasi mata adiknya yaitu Shizuka, sedangkan Yugi hanya butuh kakeknya kembali. Kemudian berakhirlah arc Duelist Kingdom. Setelah pulang ke rumah, Sugoroku sudah sehat kembali dan Yugi bertemu dengan seorang gadis bernama Rebecca Hawkins, seorang jawara Amerika setelah Bandit Keith, sekaligus cucu dari sahabat Sugoroku di Amerika yang bernama Arthur Hawkins, orang yang memberikan kartu Blue Eyes White Dragon kepada Sugoroku. Rebecca datang jauh-jauh ke Jepang sebenarnya hanya untuk bertemu dengan Sugoroku dan memaksa agar kartu Blue Eyes White Dragon milik kakeknya dikembalikan sebab Rebecca mengira bahwa Sugoroku mencurinya. Yugi pun berduel melawannya, tapi dia menyerah meskipun sebenarnya bisa saja Yugi yang menang. Yugi menyerah karena dia berniat mengajarkan bahwa duel bukan semata-mata untuk menang, tapi memang semata-mata untuk berduel. Selanjutnya, Arthur tiba-tiba datang dan menjelaskan bahwa Blue Eyes White Dragon tersebut diperoleh Sugoroku akibat menang dalam duel, bukan karena mencurinya. Setelah itu, cerita beralih ke Kaiba, Dewan Direktur dari Kaiba Corporation, yaitu sebuah perusahaan besar yang dipimpin oleh Kaiba. Mereka membelot dan menjebak Kaiba dalam dunia virtual yang dibuatnya. Mau tidak mau, Kaiba harus menyelesaikan permainan virtualnya agar bisa keluar dari game tersebut. Mokuba meminta bantuan Yugi dan Jounochi untuk menolong kakaknya. Di sana mereka juga bertemu Mai. Akhirnya Yugi, Jounochi, Mai, dan Mokuba berhasil menyelamatkan Kaiba dengan cara melawan Five-Headed Dragon yang merupakan kendali langsung dari Big Five. Dengan begitu, mereka berhasil bebas dari belenggu permainan tersebut. Yugi bertemu dengan murid baru bernama Ryuji Otogi. Dia mengalahkan Jounochi dan memaksanya menjadi budak. Otogi kemudian menyuruh Jounochi memakai kostum anjing dan mempermalukannya di hadapan publik. Hal ini membuat Yugi geram karena memperlakukan sahabatnya seperti itu dan akhirnya menantang Otogi. Otogi setuju, tapi mereka berduel dalam permainan yang dibuatnya yaitu Dungeon Dice Monsters. Permainan yang mirip dengan Duel Monsters tapi pakainya dadu. Untungnya Yugi berhasil mengalahkan Otogi, melepaskan Jounochi dari perbudakan dan akhirnya mereka semua berteman. Suatu ketika, Millennium Puzzle Yugi dicopet. Yugi mengejar dan akhirnya mereka berduel. Ternyata copet tersebut adalah Bandit Keith, tapi dia tidak seperti Bandit Keith. Dia dikendalikan oleh seseorang yang bernama Marik. Ternyata Marik ini juga pemilik Millennium Rod, sebuah Millennium Item yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Yugi berhasil mengalahkannya dan mendapatkan Millennium Puzzle-nya kembali. Di sisi lain, Kaiba bertemu dengan kakak perempuan Marik yaitu Isis. Dia tidak seperti Marik, dia baik dan ingin menyadarkan Marik dengan berharap pada Kaiba. Isis juga punya Millennium Item yaitu Millennium Necklace. Dengannya dia bisa melihat masa depan dan juga masa lalu. Dia kemudian memberikan kartu Dewa Mesir kepada Kaiba yaitu Obelisk no Kyoshinhei atau Obelisk the Tormentor. Yugi kencan dengan Anzu untuk mencari tahu jati diri Yugi yang satu lagi. Di tengah perjalanannya mereka bertemu dengan Step Johnny, seorang penari, dan mereka berduel. Yugi yang menang. Kemudian Yugi akhirnya tahu bahwa dirinya yang satu lagi adalah seorang raja atau paraoh 3000 tahun yang lalu. Suatu ketika, Jounochi dihadang oleh kawanan manusia berjubah hitam yang disebut sebagai Ghouls, yaitu pemburu kartu-kartu langka di bawah pimpinan Marik. Salah satu pemburu tersebut yaitu Rare Hunter memaksa Jounochi berduel dan mengalahkannya dalam satu putaran menggunakan deck Exodia, yaitu seri kartu mahadasyat yang bisa menang secara instan. Red Eyes Black Dragon-nya diambil karena mereka berduel dengan bertaruh pada kartu berharganya atau disebut juga sebagai anti-rule. Kaiba sangat berambisi untuk mendapatkan semua kartu Dewa Mesir yang totalnya ada 3. Satu berhasil didapatkannya dan sisanya ada pada Marik. Dia mengadakan turnamen besar dan menggiring Marik mengikuti turnamen tersebut, sehingga Kaiba bisa merebut kartu Dewa Mesir miliknya. Yugi pun ikut serta. Di duel-duelnya dia berhasil mengalahkan Rare Hunter, Pandora, dan Pantomaima. Yugi berhasil mendapatkan kartu Dewa Mesir milik Marik yang dipasrahkan lewat Pantomaima yaitu Osiris no Tenkuryu atau Sliver the Sky Dragon. Jounochi juga ikut turnamen. Dia mengalahkan Esparoba, Insektor Haga, dan Ryota Kajiki. Kemudian Marik tidak tinggal diam. Dia menyandera Jounochi, Anzu, dan Mokuba. Mengetahui hal ini, Yugi dan Kaiba berontak dan terlibat duel perpasangan atau tag duel melawan anak buah Marik dengan kemampuan kerjasama yang mengesankan yaitu topeng cahaya dan topeng kegelapan. Untungnya mereka berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Mokuba berhasil dibantu kabur oleh Anzu, tapi sayangnya Anzu dan Jounochi dicuci otaknya dengan kekuatan kegelapan Marik. Dia membuat Jounochi berduel melawan Yugi dengan mempertaruhkan nyawanya satu sama lain. Tapi akhirnya Jounochi berhasil mengalahkan Yugi dan kemudian menyelamatkannya. Mereka juga bertemu dengan Mai. Dia ikut serta dalam turnamen tersebut dan sedang menuju ke arena final. Ternyata finalis Battle City adalah Yugi, Kaiba, Jounochi, Mai, Risit, Namu, Bakura, dan Isis. Di sini Risit, kakak angkat Marik, diperintahkan menyamar sebagai Marik, sedangkan Marik menyamar menjadi Namu agar bisa lebih dekat dengan Yugi dan kawan-kawan. Bakura yang dirasuki oleh Yami Bakura juga berhasil lolos setelah mengalahkan Kotsuzuka dan merebut seluruh locator card-nya, yaitu kartu tanda peserta yang diperlukan untuk masuk ke babak final setelah mengoleksi sejumlah kartu.
Duel pertama antara Yugi dan Bakura, Yugi berhasil menang. Duel berikutnya adalah Jonouchi melawan Rishid yang menyamar sebagai Marik. Rishid menggunakan kartu Dewa Mesir ketiga yaitu The Winged Dragon of Ra. Tapi kartu ini palsu dan membuat sang dewa marah dan menyebabkan keduanya jatuh terkapar. Dan yang duluan bangkit dialah pemenangnya. Jonouchi berhasil bangkit dan membuatnya menjadi pemenang. Di sisi lain, Marik yang asli kehilangan kendali karena jika Rishid kehilangan kesadaran maka jiwa di dalam Marik yang terbentuk atas kebenciannya sendiri akan bangkit. Akhirnya dia menjadi Yami Marik yang sepenuhnya jahat. Duel berikutnya adalah Mai melawan Yami Marik. Yami Marik mengeluarkan kekuatannya dengan men-summon The Winged Dragon of Ra dan mengalahkan Mai, membuat jiwanya terperangkap di dunia kegelapan. Selanjutnya Kaiba berduel melawan Isis dan berhasil mengalahkannya. Ketika sedang dalam perjalanan menuju arena final Battle City, pesawat ditangkap oleh seorang anak misterius bernama Noah. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Big Five dan dipancing menuju dunia virtual. Mereka sekali lagi harus menamatkan game tersebut dan puncaknya mereka berduel dengan semua Big Five dan Noah. Noah ini adalah anak kandung dari almarhum Gozaburo Kaiba, yaitu ayah angkat Seto Kaiba dan Mokuba Kaiba. Tapi Noah sebenarnya sudah meninggal sejak belia, dan sekarang jiwanya terperangkap di dalam dunia virtual bersama Gozaburo. Setelah mengalahkan Noah, Battle City berlanjut. Jonouchi kini berhadapan dengan Marik. Tentu Jonouchi kewalahan melawannya, sebab Marik punya The Winged Dragon of Ra. Di akhir, Jonouchi secara ajaib hampir saja menang jika saja dia tidak kehilangan kesadaran akibat menerima serangan super mematikan dari sang dewa. Karena dia hilang kesadaran, akhirnya dia dinyatakan kalah. Bahkan dia didiagnosa meninggal dunia akibat jiwanya diambil ke dunia kegelapan. Semifinal berikutnya adalah Yugi melawan Kaiba. Duel antara pengguna kartu Dewa Mesir terjadi dan Yugi keluar sebagai pemenangnya sekaligus mendapatkan kartu obelisk milik Kaiba. Di sisi lain, Jonouchi tersadar dari pingsannya akibat semangatnya sebagai duelist. Setelah seketika pulih, Jonouchi menantang Kaiba berduel untuk memperebutkan juara ketiga. Tentu duel tersebut dimenangkan oleh Kaiba. Berlanjut ke duel final Battle City antara Yugi melawan Marik dan Yugi keluar sebagai pemenangnya. Akhirnya duel tersebut membuat Yami Marik dikirim ke dunia kegelapan dan kesadaran Marik pun kembali lagi. Marik pun bertobat, Isis pun senang dan dia memberikan The Winged Dragon of Ra kepada Yugi. Ketika Yugi hendak membawa ketiga kartu Dewa Mesir ke museum untuk mengetahui masa lalunya, tiba-tiba kekuatan kegelapan muncul dan menghentikan mereka. Penyebabnya adalah Doma, sebuah kelompok rahasia yang bertujuan untuk membangkitkan dewa jahat 10.000 tahun yang lalu bernama Leviathan Agung. Tidak hanya itu, kartu Dewa Mesir juga jatuh ke tangan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang bernama The Seal of Orichalcos. Salah satu anak buah Doma yaitu Gurimo melawan Yugi dan berhasil men-summon Obelisk the Tormentor tanpa ada masalah. Cara bertarung Doma juga berbeda. Mereka menggunakan field spell bernama The Seal of Orichalcos yang memberikan aturan berupa jiwanya disegel apabila kalah. Yugi kewalahan tapi akhirnya berhasil mengalahkannya. Anggota Doma terdiri dari Valon, Amilda, dan Raphael. Mereka bertiga disebut sebagai Tri Musketeer. Doma dipimpin oleh Darts. Selain membutuhkan 3 dewa Mesir sebagai syarat membangkitkan Leviathan Agung, mereka juga membutuhkan jiwa Parao, sehingga perburuan mereka pun dimulai. Selain itu, Yugi, Kaiba, dan Jonouchi mendapatkan kepercayaan dari dunia duel monsters untuk menggunakan kekuatan naga legendaris yang dulu pernah mengalahkan Leviathan Agung 10.000 tahun yang lalu. Yugi mendapatkan kekuatan The Eye of Timaeus, Jonouchi mendapatkan kekuatan The Claw of Hermos, dan Kaiba mendapatkan kekuatan The Fang of Critias. Di tengah-tengah, Mai Kujaku muncul sebagai anggota dari Doma. Alasannya karena dia ingin menjadi kuat dan mengalahkan Jonouchi. Dia juga diberi tugas untuk mengalahkan Pegasus dan menyegelnya, sehingga Doma mempunyai kuasa terhadap perusahaan milik Pegasus yaitu Industrial Illusions. Yugi, Jonouchi, Honda, Anzu, dan Kaiba berangkat ke Amerika untuk menolong Pegasus. Mereka bertemu dengan Doma di sana, termasuk bertemu dengan Mai. Selama arc ini terjadi berbagai macam duel. Mai melawan Jonouchi tapi dihentikan di tengah-tengah. Kaiba melawan Amilda dengan hasil seri, dan Yami Yugi melawan Raphael dengan kekalahan Yami Yugi akibat kecerobohannya dalam berduel. Akibat dari kekalahan itu, jiwa Yugi disegel oleh Doma. Kemudian kewajiban mereka semakin menumpuk. Yami Yugi dan kawan-kawannya mengejar Doma, hingga Jonouchi berhadapan dengan Valon untuk pertama kalinya dan Jonouchi berhasil mengalahkannya menggunakan Claw of Hermos. Kaiba dihadapkan kembali dengan Amilda dan berhasil mengalahkannya. Usai Jonouchi mengalahkan Valon, dia ditantang oleh Mai dan Jonouchi kalah akibat kecapean sehabis duel dengan Valon, mengakibatkan Mai sadar dan menyesali perbuatannya. Dia mengambil Claw of Hermos milik Jonouchi dan menemui Darts untuk berduel tapi dihadang oleh Raphael. Mai dikalahkan dengan mudah olehnya, hingga Yami Yugi bertatap muka kembali dengan Raphael. Kali ini Yami Yugi bertarung dengannya sekali lagi dan Raphael berhasil dikalahkannya. Semua Tri Musketeer setelah dikalahkan jadi tersadar dari kejahatan mereka. Kini gerombolan Yami Yugi datang ke markas Darts dan berhadapan langsung dengannya dengan dibantu Kaiba. Setelah duel panjang dan seru, termasuk ketika Raphael menginterupsi mereka,
Kaiba berhasil dikalahkan dan disegel. Tapi pada akhirnya Yami Yugi berhasil mengalahkannya menggunakan kekuatan kartu Legendary Knight yang membantunya. Dark juga sempat membangkitkan Leviathan Agung dan terjadi pertarungan sengit di angkasa dengan Legendary Knight. Pada akhirnya, tentu Yami Yugi adalah pemenangnya. Setelah kekalahan Dark, dia bertaubat dan orang-orang yang pernah disegelnya dilepaskan. Kartu Dewa Mesir juga dikembalikan pada Yugi. Setelah duel mengerikan dengan Doma, Yugi tidak langsung pulang ke Jepang. Mereka menghadiri turnamen dunia yang diadakan oleh Kaiba. Pemenangnya juga mendapat kesempatan berupa duel kehormatan melawan Yugi. Bahkan ternyata Sugoroku juga datang dari Jepang dan mengikuti turnamen tersebut sekaligus ingin bertemu dengan sahabatnya yaitu Arthur. Di arc ini fokusnya adalah pada lawan baru bernama Siegfried, seorang pemimpin perusahaan sekaligus duelis hebat. Dia sangat dendam kepada Kaiba atas kekalahan persaingan dagang tentang perusahaannya beberapa tahun silam. Siegfried juga punya seorang adik yaitu Leon, yang juga seorang peserta turnamen. Di tengah-tengah duel final antara Siegfried dan Leon, Kaiba menginterupsi dan mendiskualifikasi Siegfried karena identitasnya telah terdeteksi sebagai musuh bebuyutan Kaiba. Kaiba maju dan berduel dengan Siegfried dan berhasil mengalahkannya setelah duel panjang. Leon adalah pemenang dari turnamen tersebut dan mendapatkan kesempatan berduel melawan Yugi. Tapi Siegfried sebagai kakak Leon mengendalikan Leon dari belakang dan menyuruhnya menggunakan sebuah kartu terlarang yang sebenarnya tidak boleh dipakai dalam duel. Leon sebenarnya ingin berduel melawan Yugi dengan cara adil karena dia sangat mengaguminya. Tapi kartu terlarang tersebut hampir tidak bisa dikendalikannya, sehingga Yugi justru membantu Leon untuk mengalahkan kartu tersebut. Akhirnya Yugi jatuh sebagai pemenang. Siegfried kemudian tersadar setelah duel tersebut. Yugi kemudian kembali ke Jepang dan melanjutkan tugasnya untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Dia pergi ke Mesir dan memenuhi syarat untuk mengembalikan ingatannya dengan menggunakan 3 kartu Dewa Mesir dan juga 7 Millennium Item. Setelah itu, jiwa Pharaoh dan Yugi terpisah dan sampailah Pharaoh ke dunia ingatannya 3000 tahun yang lalu. Dia perlahan mengingat masa lalunya sebagai raja. Dia punya banyak pelayan yang masing-masing pemegang Millennium Item. Mereka adalah Seto, Simon, Isis, Aknadin, Karim, Sada, dan Mahad. Ternyata Yami Bakura membuntuti Pharaoh dan ikut masuk ke dunia ingatan Pharaoh. Masa lalu Yami Bakura adalah seorang perampok ulung. Pertarungan terakhir antara Yami Bakura dan Pharaoh terjadi di sini. Misi Yami Bakura adalah membangkitkan iblis jahat Zork Necrophage dengan mengumpulkan semua Millennium Item. Yugi dan kawan-kawan pun menyusul ke dunia ingatan Pharaoh lewat bantuan Sadi, yaitu seorang penjaga Millennium Item, karena mereka khawatir dengan keselamatan Pharaoh. Kaiba pun ikut juga. Pada akhirnya Zork Necrophage berhasil dibangkitkan. Pharaoh bertarung melawannya menggunakan kekuatan pelayan-pelayannya, tapi hampir tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Hingga Pharaoh kemudian membangkitkan kekuatan ketiga Dewa Mesir yang disatukan menjadi Horakti, dan dengan kekuatan cahaya berhasil membasmi seluruh kegelapan yang ada di dunia termasuk Zork Necrophage. Usai perjalanan di dunia ingatan, Pharaoh belum kembali ke alam barzah sebagai arwah tak berjasad. Harus ada yang bisa mengalahkannya dalam duel supaya bisa membuatnya pulang. Yugi pun berangkat dan berhadapan dengannya. Setelah berduel dengan penuh emosional, akhirnya Yugi secara menakjubkan bisa mengalahkan Pharaoh dengan taktik yang luar biasa. Alhasil Pharaoh bisa kembali ke alam barzah dan seketika tangis pun pecah di sekitar mereka karena sudah tidak akan bisa lagi mereka menjumpai Pharaoh untuk selama-lamanya. Meskipun berat bagi Yugi, tapi dia tetap mendukung takdir Pharaoh. Itulah cerita singkat seluruh alur Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Saya hanya menceritakan momen yang penting-penting saja. Jika kalian benar-benar penasaran dengan cerita dan muatan-muatan emosional yang terkandung pada animenya, buruan tonton animenya coy. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.